Timur Noy. Tak bisa ya. Nah, jatuh nih. Dibuat merem agak lama. Dibersihkan air mata. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang berbahagia ini hadir kembali kita di majelis yang mubarak ini dengan taufiknya, karunia-Nya. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari pembahasan kitab Syarhu Sama'ilin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita sekarang pagi hari ini akan masih dalam bab ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah. Bab riwayat yang datang tentang sifat roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang judul yang di player, roti dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya hadis nomor 143, yaitu dari Abu Ishaq. Dia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid bercerita dari Aswad bin Yazid dari Ibunda Aisyah anna qalat, beliau berkata ma syabi'a alu Muhammadin, tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang min hubziz syairi, dari roti gandum, yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut, hatta qubida Rasulullah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat. Demikian juga hadis nomor 145 dari Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layali al-mutatabi'ah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur menginap di malam hari, yakni beberapa malam berturut-turut, tawiyaini huwa wa ahluhu, dalam keadaan menanggung rasa lapar beliau dan keluarganya, la yajiduna asya'an, mereka tidak menemukan makan malam, wa kana aktsaru khubzihim khubzasy syair, dan adalah kebanyakan roti mereka adalah roti gandum asyair, gandum yang jelek ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan hadis nomor 146. Sampai di situ ya, terakhir kita 145.
Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Ubaidullah ibn Abdul Majid Al-Hanafi haddatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar qala haddatsana Abu Hazim an Sahal ibn Sa'id annahu qila lahu, dikatakan kepada Sahal bin Sa'id, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan an-naqiya, yakni al-huwara, yaitu tepung ya yang putih ya, yang lembut. An-naqiyah, tepung yang putih, yang lembut, yang bagus begitu ya. Faqala Sahlun, maka Sahal berkata, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat an-naqiyah, yaitu tepung yang lembut, yang bersih, yang putih ya, hatta laqiyallaha, hingga beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqila lahu, maka dikatakan kepada dia, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah, apakah kalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya saringan untuk nyaring tepung? Qala, maka natlana manakhil, kami tidak punya saringan tepung. Kaifa kuntum tasna'una bi syair, lalu apa yang kalian perbuat dengan syair, gandum? Kunna nanfukhuhu, kami tiup, fayatiru minhu matara thumma na'jinu, lalu terbanglah darinya apa yang terbang, kemudian kami mengadonnya nih, dijadikan adonan roti. Jadikan adonan roti, napa niku? Iya, niki lho, ndadekno adonan roti jenenge napa? Hah? Nguleni ya. Kemudian kami menguleninya. Nah, ngono ya. Ya, apa bahasa Indonesia? Sama toh? Sama. Ya. Sama toh? Nguleni toh? Sana sing ngudek toh? Loh, ndak sama, lek nguduk kopi, mosok nguleni kopi. Ya, jadi nguleni, yaitu tepung dicampur air kemudian kalau dulu nggak pakai mesin, pakai tangan, diuplek sampai apa istilahnya? Ya, sampai embuh, istilahnya apa? Kemudian an-naqi qila huwa ad-daqiqul abyad al-khalis. Dikatakan an-naqi itu adalah tepung ya yang putih murni ya, sangat bersih gitu ya. Wala yakunu kadzalika illa idza nukhila aktsara min marrah. Nah, itu tidak akan menjadi kecuali kalau dia diayak beberapa kali sampai bersih ya, sampai bersih. Tapi kalau nggak dipakai ayak, campur gitu ya, campuran gitu, sehingga ya, yang dipakai oleh Nabi biasanya yang campuran tadi itu yang tidak bersih gitu ya, sehingga kalau jadi buburnya bubur kasar, tidak bubur halus. Nah, itu yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qauluhu, dan perkataan dia mara'ahu, Nabi tidak pernah melihatnya, ay fadlan an yakuna akalahu. Kalau Nabi tidak pernah melihat tepung yang bagus, yang bersih, yang lembut, yang lunak kayak begitu, tidak pernah melihatnya, apalagi memakannya. Jadi yang beliau makan kasar ya. Baik. Fadlan an yakuna akalahu wa yushbihu hadza, dan yang menyerupai ini adalah apa majaa fi sahih al-Bukhari, apa yang datang dalam sahih al-Bukhari. An Qatadah, dari Qatadah, kala dia berkata, kunna na'ti Anas bin Malikin, kami mendatangi Anas bin Malik, wa khabbazuhu qa'imun, sementara tukang roti dia, Anas punya tukang roti. Anas ini termasuk sahabat yang kaya bukan? Anas ini termasuk sahabat yang kaya bukan? Kaya. Ya, didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Didoakan keberkahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau punya siapa? Khabbaz sendiri, tukang roti. Ya, ini jenenge wong sugih. Ya, mbayari wong tukang napa? Gawe roti ya.
Jadi kunna na'ti Anas bin Malik, kami datangi Anas bin Malik, wa khabbazu qa'im. Sementara tukang roti beliau itu sedang berdiri. Wa qala, lalu beliau berkata, kulu, makanlah. Fama a'lamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a raghiban. Aku tidak pernah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat adonan roti muraqqaqan yang lembut hatta lahiqa billah, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, hal ini adalah berita. Berita bahwasanya seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kemudian lek ngono lek aku nggawe roti sing kasar-kasar ae koyok Nabi, kan gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Ini adalah berita. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau punya tukang roti sendiri untuk membukakan roti untuk keluarganya, dan beliau cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sebagai bentuk apa jenenge mengingatkan akan nikmat yang sedang dialami sekarang, lalu dibandingkan dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar bisa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, gitu ya, makannya seperti itu gitu loh. Ya, sementara kita bukan siapa-siapa, makanan kita lebih baik dari apa yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qauluhu, perkataan dia, siapa tadi itu? Karena telah kuman ayat Sahal, ya, kata Sahal bin Sa'ad, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulullah, apakah kalian dulu itu punya saringan di zaman Rasulullah SAW? Manakhil jam'u min khal, wa man yukhalu fihi daqiqu hatta yasfuwa, yaitu alat yang dengannya tepung itu diayak sampai bersih, sampai jernih, ya. Seperti itu, yakunu na'iman, dan menjadi lembut, halus, begitu ya. Jadi lembut menjadi halus. Itu yang digunakan untuk jadi roti. Sehingga tatkala jadi roti, rotinya lembut juga, enak, gitu ya. Beda kalau tepungnya kasar, jadi roti ya rotinya kasar. Kalau tepungnya halus, jadi roti, rotinya halus. Qalu kaifa kuntum tasna'una bisya'ir? Lalu ditanya, bagaimana dulu kalian itu membuat, yang kalian perbuat dengan asyair, gandum. Khasas syaira bisual, yang ditanyakan adalah gandum syair, dalam jenis syair, ya, ditanyakan kenapa, li'anna fi ajza'an, karena dia memiliki beberapa bagian. Fa idza khubizat ista'sara madhuha, kalau dijadikan sebagai roti maka akan menjadi sulit untuk mengunyahnya. Bikhilafi ima idza nukhila, beda kalau dia diayak. Beda kalau kemudian dia diayak. Idza nukhila fa innahu yakunu akhafa wa isar, akan menjadi apa? Lebih ringan dan lebih mudah kalau diayak. Jadi misalkan di tepung gandum, ya, sudah dideplok, gitu ya. Maka di sana ada bagian-bagian sing kasar, ya, ada bagian-bagian yang kasar. Nah, untuk dibuang itu diayak. Kalau Nabi kalau keluarga Nabi tidak punya ayaan, disebul, apa jenenge? Ditampeni. Ya, enggak diayak tapi ditampeni, ditiup, gitu ya. Yang berterbangan, ya enggak semua. Ya, jadi enggak bisa sebersih kalau diayak, ya, seperti itu. Itu yang dijadikan bahan roti Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna nanfukhu fayatiru minhu ma tara thumma na'jinuhu. Kami dulu biasa meniupnya, lalu terbanglah apa yang terbang, kemudian kami menguleninya, menjadikannya sebagai roti. Dikasih air, kemudian dijadikan roti, dibuat adonan roti. Ya, ja'a fil jami' al-Tirmidzi kunna nanfukhu fayatiru minhu ma tara thumma nutharrih, ay sabba alaihi al-ma', dituangi air. Ya, fana'junhu, lalu kami pun menguleninya. Ainas walihil ma' hatta yusrihi, sampai menjadi lunak. Wa yulayyinuhu, dan menjadikannya lembut. Tsumma nu'jinuhu, kemudian kami menguleninya. Bener ya bahasa ini, dianggap bener ya?
Sementing nak paham jenengan ya, menguleninya. Diuleni menguleni rek. Baik. Kita lanjutkan sekarang hadis nomor 147. Haddatsan Muhammad ibn Bashar qala haddatsan Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, ma akala nabiyullah, tidak pernah Nabi Allah tabaraka wa taala makan ala khiwanin, di atas meja makan. Nabi tidak pernah makan di atas meja makan. Wala fi sukur rajatin, tidak juga pada piring. Wala khubisa lahu muraqqaqun, dan tidak pernah dibuatkan roti untuk beliau, roti yang lembut. Taib, ini berita ya, ini berita. Bukan kemudian waduh lek ngono ndek omah meja-meja buah ae. Piring-piring nguncalno kabeh gitu ya. Bukan begitu, ini berita gitu ya. Tidak menunjukkan kesunahannya, misalkan makan di atas napa meja misalkan gitu, kudus pokoknya di apa ya? Bukan di atas meja gitu ya. Bukan begitu. Ini adalah satu berita bagaimana ketawaduan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala faqultu, lalu kukatakan li Qatadah, fa'alama kanu ya'kulun. Lalu bagaimana, di atas apa dulu mereka makan, Nabi dan keluarganya, bagaimana mereka makan? Maka ala hadhihi sufar, mereka makan di atas sufar ini, yaitu tikar yang dibentangkan di tanah lalu makan di atasnya. Tidak di atas tanah langsung, tidak juga di atas meja. Tapi dikasih apa? Alat apa? Alas. Ya, dikasih beber alas gitu ya. Baru kemudian makan di sana, tidak langsung di atas tanah. Ya. Kalau Muhammad ibn Bashar, Yunus alladzi rawa an Qatadah wa Yunus al-Iskaf. Yang meriwayatkan ini adalah Yunus al-Iskaf. Taib, kita kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Qaulu ala khiwanin. Al-khiwan syai'un murtafi'un yudhu alaihi ta'am. Khiwan sesuatu yang tinggi diletakkan di atasnya makanan. Ya jelas meja makan. Ya. Qad yusna'u minal khashab aw nahwi, kadang dibuat dari kayu atau semacamnya, semacam-macam. Wesi ono kaca kan ya. Pokoknya meja digunakan di atasnya hidangan makanan. Wala fi sukur rajah. Sukur rajah inaun saghir. Itu adalah wadah yang kecil, piring kecil. Ya yu'kalu fihi syai'ul qalil. Yang dimakan padanya sesuatu yang sedikit minal adam wa nahwihi, berupa lauk dan semacamnya. Lepek, berarti kan gitu ya. Piring cilik, biasanya isinya mek lauk tok, jenenge lepek. Tidak pernah Nabi makan di atas lepean. Kemudian wa qauluhu wala khubiza lahu muraqqaqun, tidak pernah dibuatkan roti untuk beliau, roti yang lunak lembut. Wal mulayyanul muhassanun na'imu, ya, jadi roti yang lunak, ya, yang dibuat bagus, kemudian naim, lembut, ya, enak. Itu Nabi tidak pernah makan roti yang seperti itu. Qaulu ala hadha sufar, di atas sufar ini, as-sufar huwa qad takunu qit'atan minal jildi tufrash. Kadang itu adalah potongan kain yang dihamparkan. Potongan kulit yang dihamparkan, dijadikan sebagai apa? Alas. Ya. Ya mungkin kulit unta, kulit sapi atau kulit apa saja, kulit yang halal ya. Yang halal dimakan. Yang dijadikan sebagai alas. Summa yudhu 'alaihal ina minat ta'am, lalu diletakkan di atasnya apa? Makanan. Kalau sekarang lah perlak lah gitu ya, di atas apa? Perlak. Ya. Nabi tidak langsung makan di atas tanah, tapi dikasih perlak. Maka kita pernah melihat ya, ada orang napa jenenge ngeser, napa jenenge makan di pondok begitu ya, langsung dituang di tekel. Wah, ini tidak punya adab. Itu tidak punya adab. Ya, itu tidak punya adab. Itu bukan tawadhu. Itu merendahkan apa jenenge martabat manusia. Emangnya bebek apa?
Gitu ya. Itu enggak beradab seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Moro sego wonge jejer gak kathik napa? Lemek moro dituang ini. Ya dengan alasan kan suci. Ya, bukan begitunya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak begitu. Ya. Jadi ada alas memuliakan makanan dan memuliakan yang makan. Ya, makanannya dimuliakan, orang yang makan juga dimuliakan. Ya, coba kalau misalkan langsung kita makan langsung wis gak usah piring-piringan disok di lantai kono. Coba kenapa? Kira-kira ini awak dhewe iki dihina napa dimuliakan? Kan begitu ya. Nah, itu enggak benar gitu ya. Pendidikan tarbiyah model apa kayak seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Tapi kita lanjutkan. Mana tadinya? Tsumma yudhu 'ala lina min at-ta'am. Wa hadi sallallahu fi hadzal babi kasairil abwab. Petunjuk Nabi dalam bab ini seperti bab-bab yang lain, wasatun bainal akli 'alal ardi mubasyaratan, pertengahan antara makan di atas bumi secara langsung, wa bainal akli 'ala khiwan, dan juga makan di atas meja makan. Fal aklu 'alal ardi mubasyaratan, maka makan di atas tanah langsung, idza saqata ta'am asabaul adza, kalau makanan jatuh terkena kotoran. Wal aklu 'alal khiwan fi syai'un minat tarafuh, sementara makan di atas meja sesuatu kemewahan. Bainamal aklu 'alas sufrah, beda sementara makan di atas napa jenengi alas tadi itu ditaruh di bawah adalah jalsatun mutawadhi'atun, itu cara duduk yang rendah hati. Wa fiya himayatun li ta'ami min al-adha idza saqat, dan juga padanya ada perlindungan pada makanan jika makanan itu jatuh. Jika makan jatuh sih kena dicubukkan begitu nggih. Karena ada di alasnya. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wal aklu 'alal khiwani mubah wa laysa muharram wala makruh. Makan di atas meja makan itu boleh, mubah hukumnya. Tidak diharamkan, tidak juga dimakruhkan, boleh, mubah, itu pilihan saja. Ya, jadi tidak masalah, tidak boleh zaman mengingkari ono apa jenenge mertamu nang dulure nang saudaranya atau temannya lalu ono meja makan. Kan sik mangan di meja. Padahal wis ngaji loh kan iki ngono. Gak usah ngono kan gitu ya. Ya, itu sesuatu yang tidak perlu diingkari, bukan sesuatu yang perlu diingkari. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala, ya, nah, jangan diingkari. Ya, itu mubah hukum asalnya. Lakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mutawadhian, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tawadhu. Fi ta'ami wa fi syu'unihi kulliyah, dalam makanan beliau dan segala urusan beliau semuanya. Wa qad taqaddama qaulu Qatadah, dan telah berlalu ucapan Qatadah, kunna na'ti Anas bin Malik, kami datangi Anas bin Malik, wa khabbazu qa'im, sementara tukang roti beliau sedang berdiri, wa khiwanuhu mawdu, meja makannya dipasang. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis Nabi tidak makan di atas meja, beliau punya meja makan. Padahal perawinya. Itu menunjukkan apa? Makan di atas meja makan hukumnya mubah. Wong sing prawine yang nglakoni kok. Perawi Nabi tidak makan di atas meja makan, tapi beliau punya meja makan. Nah, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwasanya itu bukan sesuatu yang perlu untuk diingkari, bukan perkara mungkar, ya. Ai indau syai'un murtafi'un yudhu alaihi ta'am. Jadi Anas itu punya tempat yang tinggi gitu ya. Di atasnya ditaruh makanan. Wa Anas wa rawi hadzal hadis. Sementara Anas adalah perawi hadis ini. Tentunya perawi lebih tahu apa yang dia riwayatkan. Ya. Maka apa yang berbuat Anas itu menunjukkan bahwasanya makan di meja makan tidak ada masalah, boleh, hukumnya mubah. Ya, tapi kalau kemudian dia taasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah, maka baginya keutamaan dan pahala tentunya. Taasi ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas meja makan tidak masalah, mubah dan tidak tercela. Paham insyaallah ya? Mubah dan tidak tercela. Kita lanjutkan hadis nomor 148. Haddatsana Ahmad ibnu Mani qala haddatsana Abbad ibnu Abbadil Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah.
Kata Masruq ini seorang tabi'in besar. Beliau lahir di zaman Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Lahir di zaman Nabi, bayi di Kufah tapi tidak pernah lihat Nabi SAW. Maka dia tidak, karena pernah lihat Nabi, nggak jadi sahabat. Taib dakhaltu ala Aisyah, aku melihat masuk menemui Aisyah. Fada'at li bi ta'amin. Lalu beliau memanggilkan untukku makanan. Waqalat, lalu beliau berkata, ma asba'u min ta'amin. Tidaklah aku merasa kenyang dari satu makanan, fa asya'u an abkiya. Melainkan aku ingin menangis. Illa bagitu, melainkan aku menangis. Qala qultu lima. Kenapa? Kenapa Anda kalau makan kenyang kemudian pengen nangis? Qalat, dia berkata, azkurul halal lati faraqa alaihi Rasulullah ad-dunya. Aku ingat kondisi keadaan Nabi saat Nabi meninggalkan dunia. Wallahi, demi Allah, ma syabi'a min hubzin walahmin marrataini fi yaumin. Demi Allah, Nabi tidak pernah kenyang oleh roti, tidak juga oleh daging 2 kali dalam satu hari. Jadi beliau tidak pernah kenyang oleh roti dan daging. Jadi setiap kali Bunda Aisyah makan kemudian merasa kenyang, beliau menangis. Selalu ingat siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Masruq kana maulidu fi hayatin Nabi. Masruq tadi barusan saya sampaikan ya. Kelahirannya ada dalam kehidupan Nabi, lakinnahu kana fil Kufah falam yarah. Tapi beliau ada di Kufah, tidak melihat Nabi. Wa huwa imamun min kibari tabi'in. Beliau adalah satu imam dari kibarnya para tabi'in. Wa qila, lalu dikatakan summiya masruqan. Dia disebut dinamai Masruq, maknanya adalah dicuri. Masruq, Imam Masruq, nama gitu, aja diterjemah imam yang dicuri gitu ya. Itu sudah jadi namanya. Lalu kenapa dia disebut Masruq, maknanya adalah dicuri? Li'annahu siriqa wa shaghir, karena di masa kecilnya dia pernah dicuri. Tsumma wajadahu ahlu, lalu ditemukan oleh keluarganya. Lalu sudah terkenal panggilannya Masruq, ya, laki-laki yang dicuri. Qauluha, ucapan Ibunda Aisyah, ma asba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya ila bagitu. Ai maksudnya kullama akaltu min ta'amin, setiap kali aku makan makanan ba'da wafatin Nabi, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabi'tu, dan aku merasa kenyang, tadzakkartul hayata, aku ingat kehidupan, allati asyadha istuha ma'ahu, yang aku hidup pada kehidupan itu bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, min qillati ta'am, berupa sedikitnya makanan, wa nahu faraqad dunya, dan bahwasanya beliau meninggalkan dunia, wa ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin, beliau tidak pernah kenyang karena roti ataupun daging dalam satu hari. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga orang-orang yang dekat dengan beliau, yang mencintai beliau, setiap kali mereka makan lalu kenyang, ingat dengan Nabi, mereka menangis. Hadis 149. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Qala, dia berkata, haddatsana Abu Dawud. Qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq. Qala sami'tu Abdurrahmani ibn Yazid yuhadditsu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, ma syabi'a Rasulullah min hubzi sya'ir yaumaini mutatabi'aini hatta qubida. Nabi SAW tidak pernah kenyang karena roti gandum 2 hari berturut-turut hingga beliau diwafatkan. Nah, ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi taqaddama fi awali tarjamah, telah berlalu di awal tarjamah ini, wasyairu, dan penyebutan syair, gandum jenis syair, min aqallit ta'ami, termasuk makanan yang paling sedikit atau makanan yang paling yang paling murah, yang paling jelek gitu ya. Walam yashba' minhu yaumaini mutatabi'aini, dan beliau tidak pernah kenyang dari makanan ini 2 hari berturut-turut. Fa wa dalilun kadzalika ala annahu sallallahu lam yashba' yaumaini mutatabi'aini. Ini dalil Nabi tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut.
mimma huwa ajwadu min khubzis syair, dari apa yang lebih baik daripada roti gandum. Jadi kalau roti gandum tidak pernah kenyang, apalagi yang lebih baik daripada roti gandum dari jenis syair ini. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Dan itu adalah pilihan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doanya mustajab. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau minta kepada Allah dikasih. Kalau beliau minta kaya jadi kaya. Kalau beliau minta punya kekuasaan dikasih kekuasaan. Minta akan diberi oleh Allah. Tapi beliau tidak pernah minta. Ya. Beliau lebih memilih hidup sederhana sebagai panutan bagi umatnya. Kalau nabinya sederhana, maka umatnya umatnya ada yang ngerem gitu ya. Tapi kalau nabi ini wis sowoge, misalkan nabi kita kayak Nabi Sulaiman ngono modele. Ya apa awak dewi. Kan gitu ya. Gimana umatnya kan gitu ya. Kalau nabinya seperti itu bagaimana lagi dengan umatnya? Jadi itu pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan untuk hidup sederhana, ya, untuk hidup apa adanya, ya, dan itu adalah pilihan daripada kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agar umatnya tidak lupa dengan akhirat, agar umatnya tidak lupa dengan, tidak tertipu dengan dunia, ya, seperti itu. Hadis nomor 150. Hadis terakhir dalam bab ini. Hadatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala hadatsana Abdullah ibnu Amr Abu Ma'mar hadatsana Abdul Warithi an Sa'id bin Abi Urwata an Qatadah an Anas, dari Anas Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mat, sama maknanya ya. Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan, tidak juga makan roti yang lembut, yang dilembutkan, hatta mat, hingga beliau wafat. Ya. Tab itu bab nomor 25 tentang roti Rasulullah SAW. Sekarang kita akan bahas babu maja'a fi sifati idami Rasulillah, bab riwayat yang datang tentang sifat lauknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lauknya Nabi kalau beliau makan roti? Lauknya apa? Tereng. Al-idam. Nggih, ada juga. Tapi apakah kemudian walau sunai ngono mangan cuka? Ya, ini salah juga. Itu salah paham juga. Ya, jadi kemudian ono sing ngarani lauk cuka sunnah ngono ya. Sunnah lek mangan lauk cuka, salah. Kita lanjutkan. Ya. Sampai herbal cuka barang kan ya. Dalil bisa nih ya. Nikmal idami al-khol misalkan begitu. Wah, ini salah penempatan apa dalil. Taib wal idamu wal udmu ma yu'tadamu bihi, itu apa yang dimakan jadi lauk. Ya, memakai lauk, makan lalu pakai lauk. Kalau kita lauknya macam-macam kan gitu ya. Ikan tempe, ikan. Iwak tempe, iwak ya apa kan gitu ya. Ada, kalau bahasa orang Jawa kan ngarani lauk kan iwak gitu ya. Masih tutup iwak apa? Iwak tahu, iwak ndok gitu ya. Kok bisa tadi iwak ya? Iya. Terus diterjemah ya letterlek ikan tempe ngono ya. Lauk gitu ya. Masih cara Jawane iwak tempe, terjemahane lauk tempe, aja ikan tempe. Iwak cara Jawa, cara Indonesia lauk gitu ya. Iwak apa gitu ya. Jawabannya yang mujair gitu dia. Baik. Yaitu wa mayu kalau bil khubzi ayan kana, yaitu apa yang dimakan dengan roti, apapun itu bentuknya. Wa sumya bidzalika li annahu yaj'alul khubza mulaiman lil insani yuslihu lahu. Disebut itu kenapa? Karena menjadikan roti itu layak untuk dimakan oleh manusia dan lebih baik gitu ya,
Enggak mangan roti nyel gitu ya. Tapi apa dikasih yang lain gitu ya. Apa? Topping ya wis. Ditopingi gitu ya. Tarjamah allati qabla hadi. Tarjamah yang sebelum ini fi khubzi Rasulillah tentang roti Rasulullah SAW wa tarjamah fi idamina. Sekarang ini tarjamah tentang lauk beliau. Wa dzikrul idam ba'dal khubzi min tamamil mula'amah. Penyebutan lauk setelah roti itu sempurnanya kesesuaian. Hadis nomor 151, haddatsan Muhammad bin Salih bin Askar wa Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Hisham ibn Urwah an Abi an Aisyah. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW qala ni'mal idamu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udumu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Namun yang harus kita perhatikan, jangan ngambil lafadznya hanya itu saja. Lihat juga sebabnya. Nah ini penting, karena sebab itu menunjukkan maksud Nabi ngomong itu apa. Jangan hanya melihat kepada lafadznya, tapi lihat kepada sebabnya. Karena sebab itu nanti akan menunjukkan maksudnya Nabi itu apa. Sekali lagi nanti akan dijelaskan oleh pensyarah. Qauluhu ni'mal idam al-khal. Al-khal ma'ruf, cuka itu ma'ruf. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka ma'ruf. Takhtalifu anwa'u bi ikhtilafil mukhallal nafsihi. Ya, itu macam-macam sesuai dengan yang dijadikan cuka. Ya, zaitunan kana au jazran, apakah terbuat dari zaitun jadi cuka atau terbuat dari wortel kalau di sini, atau oleh batu apel, apa malih nanas, apa malih ya, semacam-macam. Segala sesuatu yang bisa difermentasi bisa jadi cuka. Kan gitu ya. Difermentasi ya jadi minuman fermentasi durung dadi toak. Napa sak durunge toak napa?